Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Tahun ini adalah tahun kuda. Tahun ini gereja kita memilih tema tahun kebangkitan kasih atau revival of love. Coba katakan revival of love. Revival of love. Tadi pagi saya sudah sampaikan kenapa kita perlu kebangkitan kasih. Kenapa perlu revival of love. Kalau saudara mau tahu, nanti saudara bisa dengarkan YouTube-nya. Menurut istri saya sudah yang nonton udah 70. Bukan 70 ribu saudara ya, 70. Nah, bulan ini bukanlah suatu kebetulan. Tema bulan ini, jadi selain tema setahun, 12 bulan itu berkisar tentang love, revival of love. Tapi bulan ini temanya adalah revival of Christian faith. Coba katakan revival of Christian faith. 1, 2, 3. Jadi, kebangkitan atau revival iman Kristen. Waktu saya merenungkan tema ini, maupun tema tahunan dan tema bulanan, ternyata dua tema itu, revival of love and revival of faith, itu tidak bisa dipisahkan. Dia saling berkorelasi. Saling apa? Berkorelasi. Close correlation. Erat, satu fundamental. Satu apa? Fundamental. Satu kebajikan utama. Satu nafas. Satu nafas. Jadi kalau dihirup, revival of love, revival of faith. Gak bisa either one. Tapi both, harus dua-duanya. Nah, karena berhubung dengan waktu, saya akan membahas khususnya bagaimana hubungan iman dengan kasih. Kira-kira hubungannya gimana? Baik-baik, baik-baik saja. Karena satu fundamental, harus baik, tidak ada konflik sama sekali. Untuk itu kita buka Markus pasal 12, ayat 29 sampai 34. Markus 12. Markus 12. Saudara bisa lihat di LCD, saudara bisa fokus, amin. Nah, kalau saudara fokus, tenaga saudara di layar, di depan, nanti saudara pasti mendapatkan berkat. Kalau saudara nggak fokus, energi saudara akan terkuras. Kompor udah matiin belum ya? Tanya ke istrinya, kompor udah mati belum? Mana ketehe? Lu, saudara nanti tidak konsen. Ya. Fokus. Yang mau fokus katakan amin. Puji Tuhan. Kayaknya ini lebih banyak ya. Mungkin karena pagi itu beberapa ruas jalan lumpuh. Termasuk Kelapa Gading, Gunung Sahari, tempatnya Pak Freddy 1,5 meter, tapi nggak masuk rumah. Karena rumahnya tinggi. Ya. Dan beberapa tempat itu ibadahnya ditiadakan, terutama di Kelapa Gading. Ya, itu ada ibadah yang ditiadakan karena nggak ada jemaat yang hadir. Begitu, kita puji Tuhan, ya, masih bisa ibadah pagi dan sore. Ya, puji Tuhan. Dari Bintara biasanya pagi, karena di jalanannya segini. Ya. Jadi dia nggak bisa keluar kecuali pakai perahu karet, saudara. Saudara perhatikan di sini. Lalu seorang ahli Taurat, seorang apa? Ahli Taurat. Jadi dia mahir dalam soal Taurat, dalam soal hukum Musa, hukum Taurat ada 10 itu. Jangan ada pada Allah lain, jangan ada. Jangan buat patung yang menyerupai apapun. Sujud menyembah, nggak boleh. Itu dia tahu persis. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kuduskan hari Sabat, hormati ayah ibumu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, mencuri, berdusta. Nggak boleh. Dusta boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Kalau berdusta pada guru boleh nggak? Saya tanya, yang anak muda, boleh nggak berdusta pada guru? Nggak boleh. Berdusta pada guru. Itu semut-semutnya. Obinesa itu melanggar firman. Karena berdusta pada guru, saudara ya. Masuk berdusta, dia tahu. Dusta yang gimana. Dan orang-orang Saduki, jadi ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya. Jadi orang Saduki itu juga ahli Taurat, tapi mazhabnya ya, adalah tidak percaya dengan kebangkitan. Nah, Yesus bersoal jawab di ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya, ya, soal kebangkitan. Yesus menjawab dengan tepat menurut hukum Taurat. Dia tahu esensi hukum Taurat karena dia yang memberikan YHWH. Jadi dia tahu persis makna sesungguhnya, makna yang hakiki. Makanya kalau soal jawab apologetik dengan Tuhan pada zaman itu,
sering ada lawan, nggak ada. Makanya tepat, beri jawab yang tepat kepada orang-orang itu datang kepadanya. Dan bertanya, tanya. Kalau ahli dia bertanya, pasti pertanyaannya berbobot, amin. Itu waktu saya sidang, waktu teologi, itu S3 rata-rata yang sidangin saya. Ini saksinya. Pinter-pinter. Ada satu dosen, ya. Bukunya aja tebal segini. Oh Bapak tahu? Iya, waktu saya minta sesuatu, saya datang ke ini, dia lagi baca. Ini apa Pak? Ini disertasi saya. Disertasi itu untuk S3 ya. Tebal banget segini. Berarti kan otaknya tebal, betul nggak? Loh, ini gue kalau ditanya sama dia, gue nggak bisa jawab nih. Nah, mateng nggak saudara? Yesus tuh tahu. Kalau ditanya ahli Taurat yang tadi tuh, soal hukum, kalau saya kadang-kadang juga bingung, ini bener nggak begini? Pertanyaan ini menarik. Hukum manakah yang paling utama? Yang paling utama hukum yang mana? Ada 10 hukum. Dijabarin menjadi 613 turunan-turunannya. Jumtonya begitu. Ada yang 248 yang positif kalau nggak salah ya. 365 yang negatif atau yang positif. Saya suka kebalik. Jadi di total 613. Jadi sejabarkan di Misna itu. Nah, dari sekian banyak hukum mana yang utama? Yesus menjawab apa? Ayat 29. Jawab Yesus. Jawab siapa? Nah, perhatikan jawabannya Yesus. Hukum yang pertama ialah, nih, titik 2. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Hukumnya. Dengarlah Israel. Shema Israel, kalau bahasa Ibrani. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Bapak, kok bisa bahasa Ibrani? Cuma itu doang yang gue tahu. Jadi, hukum yang utama, dengar nih. Saya kan belajar juga ya, teologi perjanjian lama. Di sekolah juga teologi perjanjian lama, teologi PD, perjanjian baru. Shema Israel, for your information, itu adalah deklarasi iman yang paling fundamental, yang paling dasar. Biasanya orang-orang Yahudi dari kecil itu diajarin, ini loh, deklarasi imannya adalah dengarlah. Bukan hanya dengar, taatilah, turutilah. Hai Israel, sebutannya itu. Hai Israel. Kita kan Israel rohani ya. Hukumnya. Tuhan itu. Adonai Elohenu. Tuhan itu Allah kita. Elohenu, Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi tidak ada Tuhan Elohim Yahweh. Selain dia, tidak ada. Amin. Itu tauhid, itu monoteisme. Monoteistik. Untuk orang Yahudi itu udah jelas, clear. Tema Israel, pengakuan iman paling fondasi, itu Allah itu Esa. Nah, pengakuan iman yang paling fundamental, Allah itu Esa. Itu kita harus pahami, amin. Tapi kalimat selanjutnya yang juga harus kita perhatikan. Tadi harus taat kepada Allah. Dengar, nurut. Itu kan berarti iman. Makanya saya bilang, kebangkitan iman Kristen, itu tidak bisa lepas dengan kebangkitan kasih. Karena ayat yang paling dekat, ayat 30, apa tuh? Hukum yang utama. Jadi masih rentetan dengan hukum yang utama. Apa tuh? Coba baca yang kenceng. 1, 2, 3. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada berapa segenap? 4, gitu. Jadi, mengasihi Tuhan harus seantero hidup kita. Segenap hati. Makanya hati harus dijaga. Supaya bisa mengasihi Tuhan dengan fokus. Kemudian, dengan segenap jiwa. Jiwa jangan dikotori. Jangan dinodai. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Kalau hati Anda ternodai, ngomong, deklarasi iman, sulit. Ya, hatinya kagak bersih. Dengan akal budi. Pikiran harus jaga. Jangan fiktol. Pikiran kotor. Pikiran kabul. Belum lama, saudara, saya juga kaget itu ada orang geblek 2 ya. Masa di bus melakukan sesuatu yang, saya bilang, ini otaknya meres banget ya. Sampai dicomot sama petugas. Itu pikirannya nggak dijaga tuh. Nah, kita mengatakan jangan melihat yang sia-sia. Nanti otakmu itu rusak. Jadi dia nggak tahu adat, nggak tahu apa ya. Bingung saya tuh. Itu segenap kekuatan. Ini mumpung masih kuat. Layani Tuhan, kasih Tuhan, amin. Jangan udah, saya mau melayani Tuhan. Sebagai apa? PL. Lagu, tadi mainnya di mana tuh? Yang lagu, saya suka juga.
Aku ada hari ini. Nanya di mana? Ya di gereja. Maksud saya nadanya di mana? Di T. T nada perempuan. Nada laki-laki di E. Saya baru tahu tuh di karaoke pilihnya apa? Nada laki-laki, nada perempuan. Nah kita laki-laki semua, laki-laki ya. Nah, E. Aku ada hari ini. Lah ini batuk aja bisa 1 menit. Jadi WL mau pelayanan. Aku aja. Opung, itu jangan batuk dulu, nyanyi dulu. Enggak bisa. Ya udah jangan WL. Apa dong? Terima tamu, ya udah terima tamu. Tapi gue duduk aja ya. Kenapa? Gue gak kuat gini lama-lama, gue gak kuat. Nanti gue 5 menit masuk, saya masuk. Gue kagak kuat, makanya mumpung masih kuat, amin. Olahraga terus, N1, N2, N3 sampai encok, tapi bisa melayani Tuhan, amin. Dulu saya ngos-ngosan, kalau khotbah udah 10 menit, 15 menit, ini kenapa gue ngos-ngosan ya? Ternyata kurang olahraga. Sekarang puji Tuhan ya, istri saya bisa lari itu hampir 700 meter, kagak berhenti-berhenti. Ini kok bocah lari kencang amat ya? Saya ditinggalin ya. Saya baru lari 300 meter udah ngos-ngosan, sudah gini. Aduh, jangan tinggalin saya. Jaga saudara. Karena butuh kekuatan, amin. Bukan hanya butuh kekuatan pikiran, jiwa, fisik. Nah ini, ayat 31. Dan hukum yang kedua. Jadi kalau diurutin, hukum yang pertama mengasihi, vertikal. Yang horizontal, hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum. Jadi, mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu satu paket. Amin. Iman kepada Allah, kemudian mengasihi sesama, itu satu keping. Satu keping, 2 sisi. Kalau satu sisinya tidak ada, kosong, tidak berlaku. Jelas. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Tepat sekali. Artinya benar. Kalau sekolah nilainya tepat sekali, nilainya berapa? A+, betul ya. A+. Tapi kalau udah belajar, ternyata yang dipelajari lain, apes, saudara ya. Kalah. Ya. Apes tuh. Apes. Tepat sekali. Guru, benar katamu itu. Benar nggak? Benar orang dia. Teka-teki teologi yang rumit aja, dia bisa jawab, apalagi soal hukum. Karena dia yang memberikan. Bahwa dia Esa. Amin. Jadi ingat, Allah kita yang kita sembah, Elohim Yahweh, Allah Bapa adalah Allah yang Esa. Tuhan kita satu-satunya Tuhan, Yesus. Jelas bahwa dia Esa. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia nggak ada. Makanya saudara jangan ada Allah lain dalam diri saudara. Kalau imannya kepada Allah Bapa. Itu tauhid. Kalau ada yang lain, Allah itu namanya cemburu. Cemburuan. Jadi namanya cemburuan. Jadi atributnya namanya cemburuan. Saudara pernah nggak merasa cemburu? Pernah nggak? Pasti pernah kan? Saya pernah cemburu, tapi saya nggak bisa apa-apa. Karena belum jadian. Jadi, cewek yang saya incar itu dijemput. Pakai mobil. Bagus. Lah saya kagak punya mobil. Boro-boro mobil, motor aja kagak gablek. Paling naik bajai. Langsung, itu apa amarah gitu. Nggak nyaman. Saya bilang, ini cowok nih. Aduh, gitu ya. Nah itu saudara. Allah juga begitu. Cemburunya itu kalau cemburuan, habis amarah dia tuh. Makanya jangan sampai kita bersahabat dengan dunia. Persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jadi saudara, iman sama kasih itu nggak bisa dilepas. Nggak bisa. Karena itu sema Israel, itu harus diikuti dengan tindakan kasih. Kalau iman tanpa bobot, tanpa isi konten mengasihi Allah dan sesama, itu iman yang kosong. Iman yang apa? Kosong. Ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi korban bakaran ibadah, korban sembelihan ibadah, itu kalah penting dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu, orang Farisi itu, orang ahli Taurat itu. Ia berkata kepadanya, perhatikan perkataan Yesus kepada orang Farisi yang mengerti hukum Taurat hubungannya dengan tindakan kasih. Yesus bilang apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan
tinggal langkah dikit masuk surga. Nggak jauh kan, betul nggak? Kayak rumah saudara dari gereja ke rumah saudara, ada yang dekat nggak? Ada yang dekat. Yang saya tahu itu Ciswat, itu dekat. Dia ngesot aja nyampe. Jadi tinggal ngesot nyampe. Ini nggak jauh nih. Tapi kalau kita praktekkan, bukan hanya nggak jauh, bukan hanya dekat, tapi masuk surga. Amin. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya, kepada Yesus. Jadi, the main issue close. Sebab apa? Jelas, clear. Amin, saudara? Clear. Kalau saudara mengaku percaya kepada Allah, saudara juga harus mengasihi sesama. Itu clear. Katakan clear. Kalau dalam hukum, clear, clean, and clear. Artinya, udah nggak bisa didebatkan lagi. Vonisnya udah jelas. Ini hukum utama ini sudah jelas. Hanya perlu dijelaskan, ditekankan. Karena ini sema Israel. Pengakuan deklarasi iman yang paling fundamental, yang harus dipahami oleh orang Israel, termasuk kita Israel rohani. Nah, saya jabarkan saudara. Sesuai dengan waktu, saya usahakan bisa. Jadi iman dan kasih, itu seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Saling berkaitan, close correlation. Jadi kalau dalam statistik, korelasinya tuh kuat begitu. Jadi kalau iman sama Allah yang Esa, harus mengasihi sesama. Kalau mengasihi Allah, Anda beriman, mengenal Allah, mengasihi sesama. Nggak bisa mengasihi ini, tapi benci sama ininya, itu nggak bisa. Dalam teologi ini ya, yang Yesus ajarkan, nggak bisa. Tapi mau masuk surga, nggak bisa. Amin, saudara? Ini intinya tuh begitu. Di Mazmur 37 ayat 3. Nah, kita ini kan kitabnya PL sama PB. PB itu penggenapannya. Karena nubuatan Yesus di perjanjian lama itu semuanya digenapi dalam Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tadi ya. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Karena sesuai dengan tema Israel. Percayalah kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang baik. Kalau Paulus bilang, Yakobus bilang, lalu mengasihi, kamu tuh melakukan yang baik. Yakobus 2 ayat 8. Coba ditampilkan dulu biar ada nyambung apa yang dikatakan perjanjian lama. Yakobus 2 ayat 8 sambil dicari. Yakobus 2 ayat 8, 2 8 di Yakobus. Ya. Nah, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang utama dalam kitab suci, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Sama dengan kamu melakukan yang baik. Balik ke tadinya. Baik. Jadi percaya kepada Allah yang Esa itu harus diikuti dengan tindakan melakukan yang baik. Tindakan kasih itu perbuatan baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Makanya kalau ngaku Kristen, kan kita bicara soal Christian faith. Mengaku Kristen, yang Kristen katakan amin. Semua Kristen kan? Puji Tuhan ya. Jangan lupa kasih perpuluhan kalau Kristen. Saya ngasih Pak, tapi incrit. Jangan. Pendapatan 10 juta, ngasih perpuluhannya 2 juta. Pendapatannya 10 juta, ngasih perpuluhannya 1 juta. Pinter kan saudara? Jadi jangan sampai, saya salah ngitung. Penghasilan saya 100 juta, saya kasih cuma 2 juta. 100 juta perpuluhannya berapa? Hah? 100 juta nih penghasilan sebulan, perpuluhannya berapa? 10 juta. Jangan lupa ya, 10 juta saudara. Amin tuh. Nanti penghasilannya 10 juta. Pak, saya nggak mau kasih 10 juta. Nanti diturun sama Tuhan, penghasilan nggak 100 juta. Jadi saudara sekalian, tadi di mana? Saya jadi lupa soal perpuluhannya. Di mana tadi? Jadi kalau kita percaya kepada Allah yang Esa, kita juga harus melakukan, perbuatan kita juga harus baik. Ini orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Allah Bapa di surga. Gitu. Kalau orang lihat kita baik, kita benar, orang sebaik dia sih nggak mungkin menyembah Tuhan yang salah, itu nggak mungkin. Tuhan dipermuliakan. Dan sampai kebalikannya, orang Kristen kayak begini, ngapain gue ke gereja? Lebih jahat dari gua, lebih judes dari gua, bahkan lebih pelit dari gua. Siapa yang pelit? Jangan angkat tangan saudara, nanti saya tunjuk. Jangan saudara, lakukan yang baik, berbuat baik, dan berlaku setia. Amin. Jangan sampai kita mengaku percaya Yesus, tapi selingkuh jalan terus. Ini siapa pria-pria yang selingkuh? Jangan angkat tangan lagi. Nggak bisa. Harus berlaku setia, amin. Di rumah itu saleh. Saleh kan artinya soleha, betul. Kalau perempuan soleha. Saleh. Makanya dia masuk kategori suami yang istiqomah. Ikatan suami takut di rumah.
Ikatan istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah istiqomah. Di rumah sih, sama istrinya sih. Hai, Pak, ya Mam, buatin kopi. Minta buatin kopi. Kalau gajian transfer. Baik. Tapi diam-diam di luar, suruh sekalian. Dia punya simpenan. Karena dia istiqomah, simpenannya amanah. Aman dibawa kemana-mana. Nah, ini tidak berlaku setia. Ini melawan pengakuan iman. Enggak setia. Amin. Kalau mengaku menyembah, percaya kepada Allah yang setia, dia harus berlaku setia. Amin. Setia itu dari kata, ya, iman itu dari kata emunah, setia. Dan perintah ini kita terima dari dia. Ini Yohanes, murid yang terkasih. Barang siapa mengasihi Allah, perhatikan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus apa? Harus apa? Harus apa? Harus juga mengasihi saudaranya. Kalau saudara percaya Allah, mengasihi Allah, konsekuensi logisnya, implikasinya, akibatnya, mengasihi juga sesamanya. Mengasihi saudaranya. Amin. Nggak bisa sebelah-sebelah. Kan satu kesatuan. Jadi harus. Amin. Jadi sudah menikah nih. Udah janji. Saya akan setia dalam suka dan duka. Dalam susah dan senang. Terus lakukan. Sampai kemarin bagus tuh. Dia janjinya. Saya di hadapan Tuhan dan jemaat saya berjanji. Disebut namanya. Saya akan mengasihi engkau. Disebut nama istrinya. Dalam suka dan duka. Dalam susah dan senang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Saya tetap setia sampai engkau mati duluan. Oh bagus tuh. Katanya istri saya, emang benar gitu? Iya benar dong. Lakinya ngomong sampai kamu mati duluan. Saya bilang, begitu ya? Iya. Kalau sampai saya mati duluan, nanti tuh si suami kalau dia mati duluan kan gak bisa kawin lagi. Saya bilang benar juga ya. Betul gak Bapak-bapak? Gak usah didiskusin dari pokoknya. Jadi setia sampai mati. Amin. Makanya tuh lagu benar. Setialah sampai. Oh yang tahu cuma satu orang tuh. Ibu Nani doang ya. Setialah sampai mati. Amin. Jadi jelas. Galatia 5 ayat 6. Bahasa Indonesia masa ini. Sebab kalau kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Artinya beriman pada Yesus. Hal menuruti atau tidak menuruti peraturan sunat. Tidak menjadi soal lagi. Kayak hilang tutupnya. Maksudnya tidak menjadi soal. Jadi peraturan sunat itu mengaku ya, bahwa akan menuruti, terhisap sebagai umat percaya, yang percaya kepada Allah yang Esa, terhisap. Tunjukannya, buktinya apa? Sunat. Itu diajarkan kepada Abraham. Bagi kita yang bersatu dengan Kristus, itu bukan soal persoalan lagi. Jadi kalau saudara mempersoalkan sunat, itu bukan persoalan lagi. Yang penting, nih, yang penting, atau yang lebih utama, yang paling utama, hanyalah percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus itu penting. Amin. Katakan penting. Enggak titik. Dan. Coba katakan dan. Yang kencang saudara, dan. Artinya kata dan itu bahasa Yunaninya kai. Artinya ini sama ini nih, ini dan di sini. Ini nggak bisa pisah. Dan itu tuh maksudnya begitu. Itu nyata. Katakan nyata. Nyata tuh bisa dirasakan, bisa dilihat. Saudara lihat saya nyata nggak? Nyata nggak saudara? Saudara bisa lihat kan? Bisa sentuh nggak saya? Nyata. Artinya bisa dirasakan orang lain, bisa disentuh, bisa diajak ngobrol, bisa orang merasakan, oh iya gini. Dalam kasih kita kepada orang lain. Orang lain bisa ngerasakan, ini kok baik ya? Gitu saudara. Amin saudara sekalian. Dia punya, apa ya, sesuatu yang bisa orang sentuh, bisa ngerasain. Kalau capek itu, ini enak apa enggak? Kan kita bisa rasain itu enggak? Kalau sekarang saya makan enak, gak enak kalau di rumah, pokoknya saya makan. Yang penting sedang, betul. Kan rasanya nggak ada. Hanya. Karena memang pesan cateringnya nggak ada micin, nggak ada MSG, nggak ada garam. Nah, terus makan demi kesehatan, amin. Gitu. Makanya pas di kondangan saya makan yang banyak. Jadi terus sekali nyata, bisa dirasakan, amin. Kasihnya kepada orang lain itu bisa dirasakan, cuman bukan omdo, betul nggak? Terutama suami, istri harus merasakan kasih saudara, amin. Jangan bilang, mah, I love you. Kulitnya, naujubillah min dzalik. Harusnya, mah, I love you. Dia seneng, istri seneng nggak kalau suaminya bilang, mah, I love you, seneng nggak? Seneng nggak suami, istri? Jadi siapa yang belum menikah? Seneng nggak kalau suami bilang, mah, I love you, seneng nggak? Aduh, ini seru banget. Seneng nggak? Seneng, betul nggak?
Tapi lebih senang lagi, "Mah, I love you, I transfer you also." Senang nggak? Nah, baru ketawa deh. Jadi, "Mah, I love you, and I transfer you as well." Sama deh tuh ya. "Also, I transfer you too." Seneng nggak istri? Dijawab, "Oh ya, how much, daddy?" Ngomongnya jadi daddy, nah itu kan jadi bule. "How much, daddy?" "Not too much." "Iya, how much, daddy?" "Berapa, papa?" "Not too much." "How much?" 50 million only. Senang nggak saudara sekalian? Cuma 50 juta mah. Tapi bulan depan nanti papa tambahin transfer 100 juta. Senang nggak istri? Nah, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau saudara punya istri, punya suami yang loyal. Amin saudara sekalian. Pak, boro-boro transfer 50 juta, Pak. 1 juta adik kagak gablek. Terus nggak bisa transfer. Tapi minimal jangan jahati istrimu. Amin. Jangan KDRT. Kena tuh pasal KDRT. Saya dididik di keluarga yang orang tua, ya, itu tidak pernah mukul pasangannya, nggak pernah. Ini saya sampaikan saudara ya, saya sampaikan. Saya ini sama istri saya. Tanya dia nih, tanya. Pernah nggak saya pukul, saya tendang? Tanya. Sekarang aja tanya. "Bu Ipe, pernah nggak ditonjok sama Pak Cecep, dicubit, didepak?" Kan di depan begini, pasti nggak pernah. Saya nggak pernah lihat papi saya pukul mami saya. Ini mami saya ada nih. Nggak pernah lihat. Dia kan belum Kristen, nggak pernah. Berarti dia lebih Kristen dari orang Kristen yang mukulin istrinya. Saya pelajari ini hebatnya. Menikah sekian lama nggak pernah pukul, nggak pernah. Saya bilang luar biasa papi saya. Sedikitnya sedikit. Kenapa? Mami saya lebih galak dari papi saya. Sebelum dipukul, apa lu? Apa lu? Jadi belum pernah mukul saudara. Makanya puji Tuhan kalau saudara galak, suami saudara nggak berani pukul. Makanya ada satu pendeta tuh, istri mesti belajar kungtau. Kungtau apa kangtau tuh ya? Supaya kalau dipukul nih, nggak kena apa-apa. Dipukul nggak kena. Nggak kena. Jadi suaminya mukul nggak kena. Akhirnya, aduh, udahlah, gua transfer udah 50 juta. Jadi saudara sekalian, ini jelas. Sunat nggak sunat itu kan nggak penting. Yang penting itu ini, mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama. Amin saudara sekalian. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kasihi istrimu. Itu kan tadi di pemuda saya bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kemudian ada ayat setelahnya, kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara seiman. Nah, pasangan kita itu saudara seiman, satu warisan, mewarisi kerajaan Allah. Kalau saudara jahati, doamu terhalang. Makanya doanya nggak dijawab. Itu Alkitab ya. Nanti pulang, kalau saudara dengar ini, suami-suami bertobat. "Mah, ampuni saya, mah." "Kenapa, Pak?" "Selama ini saya cuma bilang I love you. Pak Cecep bilang sudah transfer you." Udah. "Tapi mah nggak ada yang bisa ditransfer, gimana?" "Nggak apa-apa, Pak. Nggak ada yang bisa ditransfer. Yang penting Papa bantuin nih. Bantuin Mama. Kerja tuh segala macam tuh. Beres-beres ya." Kan tenaga, betul nggak? Saya ini udah nggak ada pembantu. Dulu ada pembantu sampai 3. Kenapa? Kosnya gede. Betul nggak? Udahan dia nggak bisa makan yang tanpa micin. Akhirnya kan mesti dibagi-bagi, betul nggak? Kira-kira yang menjadi CS, cleaning service siapa? Di rumah saya. Yang jadi cleaning service, yang nyapu, yang nyuci, yang ini mobil. Ya CS, Cecep Suparman, CS juga saudara. Ya dia begitu, dia bahkan menghemat 1 atau 2 FTI, dua pembantu FTI, ART. Karena iman itu sumber energi. Amin saudara. Jadi Allah itu kan kasih, 1 Yohanes berapa tuh? 4 ayat 8 kalau nggak salah, atau ayat 9 ya. Allah itu kan kasih. Jadi ketika kita mengasihi Allah yang Esa yang kasih itu, atributnya selain kudus, dia kasih. Nanti tuh tenaga untuk bisa mengasihi itu transfer ke kita. Kalau kita deket gitu, sama colokan gitu, dimasukin gitu, itu kan energi aliran masuk. Nah, dalam psikologi, ya kalau kita bergaul nanti aura kita berubah. Kalau kita bergaul dengan Allah yang Esa, yang penuh kasih, maka kita punya aura kasih. Ah, yang benar Pak. Aduh, saya nggak percaya Pak. Tanya tuh sama RK. Terus ketahui RK, saya nggak sebut nama ya. Terus akan punya aura apa namanya? Kasih, tenaga, energi. Karena aura itu, kalau suruh nggak percaya ya, ketik di kamus bahasa Indonesia, aura adalah energi yang memancar dari dalam keluar. Makanya aura juga, ini bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, aura juga ada lingkaran sinar yang ada di dalam diri seseorang. Itu aura. Kalau saudara berhubungan baik dengan Tuhan, beriman sama Tuhan, saudara punya aura, namanya aura
Ini bapak-bapak kalau ngomong aura kasih, taunya dia tuh penyanyi itu. Bukan. Aura itu energi yang memancar dari dalam keluar. Karena Allah kasih, energi kasih ada dalam diri kita. Saya penasaran. Itu kan bahasa Indonesia. Saya cari kamus. Nama kamusnya itu ada di HP saya. Saya ketik aura. Aura is a quality of feeling. Kualitas perasaan that seems to surround a person or people or place come from them. Jadi aura itu adalah a quality of feeling, sebuah kualitas perasaan that seems, yang nyata, to surround, yang mengelilingi seseorang. Nah, itu saudara. Amin, saudara sekalian. Jadi kalau saudara punya hubungan baik dengan Tuhan, aura kasihnya ada. Sebab aura itu, kasih itu kualitas perasaan yang paling mantap, paling hebat. Amin. Karena Allah itu kasih. Maka ajaran Yesus di Alkitab itu kasih. Pak Yakub Nahwai pernah bilang begini. Kalau Alkitab diringkes dalam satu ayat, ayatnya apa? Yang kita nggak boleh lupa, ayatnya apa? Di Perjanjian Baru. Suara siapa tuh? Iya, suaranya siapa ya? Pak Gunawan. Betul, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pak Yakub Nahwai yang ngomong, ini bukannya Bapak Pendeta Cecep. Lalu Alkitab diringkes dalam satu ayat. Ayat mana yang tidak boleh tidak ada, harus ada? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup. Kalau kita eksegesis ayat ini, mana? Belum ketemu ya? Itu ayat yang paling terkenal dalam Alkitab, Yohanes 3:16. Betul apa yang dikatakan Profesor Gunawan yang di belakang. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Ternyata karena begitu besar kasih Allah, itu yang benar. Bentuknya aktif, indikatif. Kata kerja aktif, indikatif. Menunjukkan kata kerja aktif. Makanya terjemahan lain, kalau King James, kalau bisa ditampilin, supaya saya ngomong ini ada dasarnya. Itu bentuknya kata kerja. Terjemahan bahasa Indonesia yang lain mengatakan karena Allah begitu mengasihi. Percaya sama saya dah, saya udah teliti, nanti kalau nggak ini, Pak benar nggak? Saya unjukin ininya bahasa yang pakai kata kerjanya. Ini kan karena begitu besar kasih Allah. Kasih, itu kan seolah-olah kata benda, noun. Enggak, kata kerja. Karena Allah sangat mengasihi. Yang lain menerjemahkan karena Allah sangat mengasihi dunia ini. Sehingga ia telah apa? Mengaruniakan. Kata kerja lagi. Anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus, firman yang menjadi manusia. Itu Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hubungan kita dengan Tuhan yang dinyatakan dalam perbuatan kasih, itu menentukan hidup kita, hidup kekal kita. Amin, saudara? Tinggal 5 menit, saudara. Jadi penting sekali kita beriman kepada Allah yang esa dengan tindakan kita terhadap sesama. Haleluya. Ini kan waktunya mepet. Loncat jadi kalau ini klik sampai ketemu, karena waktu ya, ketemu yang kanannya itu Yakobus 2 ayat 19 dan 20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Nah, coba dibuka, jangan satu-satu karena memang ini sengaja saya begitu ya. Jadi yang ada Yakobus 2 ayat 19. Jadi 2 slide setelah yang tadi. Langsung ke situ. Ini. Ini ya, selalu siap-siap ya. Masih bisa ngikutin saya, saudara? Saya kok udah ngos-ngosan nih. Minum dulu ya. Ini lahir deh ya. Iman tanpa kasih adalah iman yang mati, iman yang kosong. Saudara pasti paham. Di Yakobus 2 ayat 17 sampai 18 dibilang begini. Ini konteksnya begini. Kalau saudara baca nanti Yakobus 2 itu. Yang tadi saya sudah singgung di ayat 8. Tadi pagi juga saya singgung. Ada orang yang lapar kemudian kedinginan. Kemudian saudara lihat. Kemudian Tuhan bilang, ya udah makan sana. Tanpa memberi makan sama kasih jubah. Kemudian dibahas di ayat selanjutnya. Dia ingin menjelaskan kalau hanya ngomong, makan sana yang kenyang, kemudian semoga nggak dingin. Itu bicara soal iman yang dalam tindakan. Makanya ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi kalau ondo ngomong doang, percaya kepada Elohim Yahweh, Adonai, Elohenu, Adonai, Elohim, apapun penyebutannya, tapi ditujukan pada Allah, Allah yang cemburuan. Tapi tidak ada tindakan iman perbuatan, tidak ada yang menyertainya, yang mengisinya, sehingga iman itu berbobot. Itu imannya kosong. Kosong nyaring bunyinya doang. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Kalau terjemahan lain, kalau kamu punya iman, ada nggak perbuatan? Begitu. Kalau ngomong saya percaya Yesus Tuhan itu baik, sungguh amat baik, tapi nggak ada perbuatan. Maksudnya begitu. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Bisa nggak menunjukkan iman yang tanpa perbuatan, yang kosong? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau tong lihat dalamnya kosong, bisa nggak dilihat isinya? Nggak bisa. Tapi kalau tong itu kosong, kemudian diisi air, kemudian dikasih selang, dikasih saluran, kemudian dibagiin airnya itu baru ada isinya. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Jadi iman itu termanifestasi, terekspresi dengan perbuatan. Karena kalau bicara soal kasih, orang Kristen itu sensitif dengan kasih. Kalau saudara melakukan kejahatan yang kecil aja, ya Kristen begini. Apalagi kejahatan besar. Kok bisa ya Kristen begitu? Apalagi kejahatannya na'udzubillah min dzalik. Ada seorang pendeta muda. Kamu mungkin tahu deh kalau disebut namanya. Kalau pasti om pasti tahu. Pendeta yang biasa pelayanan, podcast, itu bisa jahat, luar biasa, sampai membunuh. Ininya R, inisialnya. Dia bunuh teman pelayanannya, wanita. Diambil ATM-nya, diambil duitnya, diambil perhiasannya. Mayatnya dibuang di Kalimalang. Kemudian ketahuan, akhirnya ditangkap. Yang nggak masuk akal di pikiran saya itu kan dia terjadinya di apartemen, ada CCTV. Ketika dia bawa mayatnya itu, yang dibungkus pakai plastik, pakai karung apa begitu, pakai dorongan kayak di airport begitu ya, di supermarket. Semua orang keluar lift. Hebat itu ya. Kalau setan lihat, dia bisa ya, nggak ketahuan ya, nyengar-nyengir begitu. Selidik punya selidik, ternyata pendeta muda. Pendeta muda yang mudah tersinggung, mudah marah-marah, mudah sakit hati, makanya dia bunuh. Saya baca di situ, aduh. Bisa ya, bisa nggak? Bisa loh. Saudara, sidang udah berjalan tuh saudara. Kena hukuman minimal, hukuman mati atau umur hidup 25 tahun minimal. Kenapa? Pembunuhan berencana, pasal pembunuhan berencana itu hukuman seumur hidup, hukuman mati. Kalau dia masih bisa bertobat, itu puji Tuhan ya. Tapi kalau enggak, nggak mungkin. Ya, saya pernah lihat khotbah yang klik-klik gitu, apa namanya Tuhan? Ya. Klik gitu, dia bilang, jadi waktu dia pakaian jas, pakai ini, itu beda auranya ketika di mimbar sama ketika dia dorong-dorong begitu. Bisa tuh. Ini memang tragis saudara. Karena yang melakukan orang Kristen. Nah, iman yang demikian, iman yang kosong. Iman yang seperti itu, menurut Yakobus, ayat 2, ayat 19 yang selanjutnya itu. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu, suruh lihat situ, itu baik. Jadi percaya kepada Allah, deklarasi iman, Allah itu Esa, itu baik. Amin saudara sekalian. Tapi belum sempurna. Belum sempurna seperti Bapa di surga. Baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan di sini bukannya bahasa Yunani itu daimonia. Roh-roh jahat juga percaya. Hanya ada Allah saja di alam semesta ini. Itu percaya. Dan hanya Yesus satu-satunya utusan Allah Bapa di surga. Percaya engkau anak Allah yang maha tinggi. Gemeter. Jangan hukum aku sekarang. Lebih baik aku masuk ke babi-babi. Masuk babi. Akibatnya ada berapa babi yang dirasukin setan? 2.000. Masuk ke danau. Akibatnya danau itu menjadi najis, saudara. Roh jahat pun, setan-setan pun, terjemahan kurang tepat setan. Percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau hanya percaya kepada Allah yang Esa, tapi perbuatannya jahat, nggak punya karakter Kristus, nggak punya aura kasih, setan itu. Yang ngomong bukan saya, itu baik, tapi setan itu. Itu apa? Setan gemetar.
Hai manusia yang bebal. Jadi kalau saya baca gini, saya kayak diomel-omelin begitu nih. Ini kan saya baca nih sebelum saya sampaikan di sini. Waktu Pak Gembala kasih tema ini, kemudian saya kan cari ayatnya. Waktu saya baca ini, aduh gue ditamparin ya. Bebal. Bebal itu sama dengan, karena kalau bahasa perjanjian lama, bebal itu sama dengan bodoh. Betul. Bodoh. Bebal. Dari Nabal tuh ya. Nabal itu bebal. Artinya nggak bisa dibilangin. Udah dibilang, kalau percaya kepada Allah, perbuatan mesti baik. Kalau hanya percaya aja, setan juga percaya. Itu baik. Tapi nggak cukup. Kenapa? Kalau hanya itu iman kosong. Makanya, hai manusia, kamu maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang nol, kosong. Gak ada artinya. Padahal iman itu bisa menyelamatkan kalau dia punya bobot, punya konten, punya isi, yaitu perbuatan kasih. Kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.